Hey guys, welcome to Daily Screen. Dan yap, kita baru saja selesai menyaksikan Pengabdi Setan Communion atau sequel dari Pengabdi Setan yang pertama. Secara keseluruhan, setelah menyaksikan film ini, ternyata Pengabdi Setan Communion tidak lebih baik daripada Pengabdi Setan yang pertama. Jadi secara otomatis Joko Anwar dan juga yang lainnya ini masuk ke jajaran para pembuat film yang dimana budayanya adalah dimana suatu film pertama yang sukses besar akan sangat sulit disaingi oleh sequelnya. Jadi itu sudah biasa dan otomatis Joko Anwar lagi-lagi masuk ke budaya-budaya pembuat film seperti ini guys. Kenapa kita bilang nggak lebih baik? Meskipun secara keseluruhan ini film ini budgetnya pasti lebih besar, karakter lebih kaya, alur cerita lebih kaya, tempatnya lebih kaya, tapi kenapa film ini tidak lebih baik dari film pertama, yang padahal film pertama cuman menggunakan lokasi yang di situ-situ aja. Saksikan review kita sampai selesai. Tapi sebelum itu kita akan berbicara soal sinopsis dari film Pengabdi Setan ini dulu, agar kalian lebih paham dan lebih minat untuk menyaksikan film ini di bioskop. Jadi kurang lebih sinopsisnya adalah film Pengabdi Setan Communion ini kembali flashback ke masa lalu sebelum terjadinya Pengabdi Setan yang pertama, di mana ini berlatar pada tahun 1955 mengikuti penemuan mencengangkan karakter Budiman yang ternyata langsung menegaskan bahwa apa yang terjadi di film Pengabdi Setan pertama yang sudah menggelegar itu belum ada apa-apanya, dan itu hanya rangkaian lingkaran setan dari persekutuan penyembah setan yang benar-benar mengerikan yang hadir di Pengabdi Setan kedua ini guys. Setelah kita dibawa ke flashback tahun 1955 yang menceritakan awal dari Pengabdi Setan, kita kembali ke masa sekarang di mana ini adalah tahun 1984. Di mana di tahun ini adalah kejadian setelah terjadinya Pengabdi Setan yang pertama, dan di sini kita melihat ada Katerini bersama dengan dua adiknya itu Tony dan juga Bondi ini bersama ayahnya juga tinggal di satu rusun yang sangat sempit. Dan mereka memutuskan untuk diam di rusun ini karena mereka benar-benar trauma dengan apa yang sudah terjadi di Pengabdi Setan yang pertama. Karena kalau mereka tinggal di rumah, mereka akan berjauhan dengan tetangga, akan sulit orang-orang, maka akan mudah nih hantu-hantu datang lagi. Akhirnya mereka memutuskan untuk diam di apartemen yang ramai dan di sebelah-sebelah mereka pun ada tetangga. Tapi ternyata yang mereka anggap bahwa tinggal di rusun itu sangat aman, kalau kemarin mereka berpikir lepas dari cengkraman harimau, sekarang justru masuk ke sarang buaya yang empunya Pengabdi Setan yang menjadi dalang utama bertahun-tahun dari sekte ataupun komunian dari Pengabdi Setan ini, yang kita lihat juga di post credit scene dari Pengabdi Setan yang pertama. Jadi itulah sinopsis singkat dari Pengabdi Setan Communion ini. Perlu kalian ketahui juga kalau Communion ini ternyata adalah film pertama dari Indonesia, bahkan di Sound Asia ini, yang dalam format IMAX dan bisa disaksikan langsung di IMAX, yang kita tahu sendiri dengan layar yang lebih lebar, dengan suara yang lebih menggelegar. Dan tahu bahwa film ini mulai di 4 Agustus, kita langsung nonton di IMAX dan ternyata kita mengalami ada cinema experience yang luar biasa yang kita saksikan dari Pengabdi Setan Communion ini, terutama dengan perpaduan sinematografi dan juga scoringnya benar-benar menggelegar. Salah satu poin yang benar-benar kita suka dari Pengabdi Setan 2 ini adalah bagaimana racikan Om Ical Tanjung ini untuk sinematografi itu benar-benar ciamik men. Kita berasa nonton film ini bukan film Indonesia, ini levelnya udah film Hollywood, dan juga berasa nonton film Conjuring ya. Mungkin ya kita akui aja, mungkin Joko Anwar juga paling tidak sedikit banyak pasti terinspirasi dari cerita dari Conjuring, bahkan dari cara-cara flashback di tahun 1955. Kita yakin itu kayak berasa mirip Conjuring, dan wajar kayak sistem amati tiru modifikasi itu sudah wajar lah. Bahkan ada elemen-elemen kayak film-film Midsommar lah kita lihat di sini, itu penggabungan yang sangat keren dan kita terutama adalah suka dengan sinematografinya. Selain dengan sinematografinya, kita akui bahwa film yang kedua dari Pengabdi Setan ini lebih kaya karakternya, lebih kaya juga alur ceritanya, lebih matang, lebih luas, lokasinya juga sangat keren. Bahkan mengambil tema latar tempat di tahun 1984 ini benar-benar berasa kayak zaman dulu. Jadi kayak terminal penungguan busnya itu benar-benar keren. Bahkan berita-berita yang ada di koran kayak Petrus lah dan sebagainya itu benar-benar nyata. Dan gue sebagai orang yang lahirnya di tahun 90-an, jadi sedikit banyaknya merasakan lah vibe tahun 80-an. Jadi benar-benar berasa flashback setelah kita menyaksikan dari Pengabdi Setan Communion ini. Bahkan CGI dan juga tata letaknya benar-benar halus, dan kita berasa yakin bahwa itu memang benar-benar tempatnya.
terutama juga untuk lokasi dari rusunnya ini yang kita tahu sendiri kalau di dunia nyata itu juga adalah rusun yang udah lama tertinggal, yang bahkan sekarang lagi-lagi jadi tempat wisata juga setelah karena kemarin yang di Pengabdi Setan pertama kan rumah tersebut jadi tempat wisata. Sekarang rusun itu mulai banyak yang mendatangi dan foto-foto di sana, dan elemen kejutan seramnya itu berhasil ditampilkan dengan pemilihan lokasi yang menurut kita sangat tepat, guys. Bahkan kalau kita ngomongin soal bagaimana sinematografinya nggak akan selesai-selesainya, guys. Mungkin ini benar-benar keren. Bahkan yang salah satu yang kita juga sangat suka adalah bentukan korannya, radio, laporan penyiar beritanya yang masih baca teks itu, yang kita pernah melihat dan juga merasakan suasana seperti itu. Kemudian juga tidak ketinggalan soundtrack dari Rayuan Pulau Kelapa milik Ismail Marzuki, juga salah satu lagu yang flashback tapi juga buat kuduk kita ini naik setelah menyaksikan film ini benar-benar luar biasa menurut kita. Kemudian juga karakter yang hadir di film Pengabdi Setan kedua ini tidak hanya itu-itu saja. Di sini karena rusunnya rame, akhirnya datang juga karakter-karakter lain yang sangat keren menurut kita. Beberapa karakter tambahan tersebut salah satunya adalah Tari yang diperankan oleh Ratu Felisa, yang di sini juga menjadi senter utama, seksinya itu menjadi pusat utama kita, menjadi penyegar di film yang sangat seram ini. Kemudian ada juga Dino ini yang pemuda begajulan ataupun preman yang ada di rusun ini. Selanjutnya ada Wisnu juga yang memerankan Gundala kalau nggak salah ya di film sebelumnya. Seperti biasa lah Joko Anwar banyak mengambil bintang-bintang mereka di film sebelumnya, ya sudah terkenal lah Joko Anwar kayak gitu ya. Tapi Wisnu ini diam bersama ibunya yang bisu yang menambah kesan seram juga, karena elemen bisu ini akhirnya datang lagi. Setelah di Pengabdi Setan pertama kita melihat elemen kebisu-bisuan ini ada dari sosok anaknya yang bernama Ian, jadi mengingatkan kita juga dengan sosok Ian. Kemudian tidak ketinggalan ada dua teman dari Bondi yang juga menambah elemen seru dari film ini, termasuk juga dengan Pak Ustadz. Ini salah satu sarkasme dari Joko Anwar juga untuk Pak Ustadznya ini, dimana dia ini selalu berpikir positif tapi ujung-ujungnya juga nggak ada solusi. Jadi dari sisi pengembangan karakter jelas sangat terlihat dari film kedua dari Pengabdi Setan ini. Kalau kita bandingkan mirip-mirip seperti The Raid ya. The Raid di film pertama berhasil dengan hanya karakternya itu saja. Ternyata di film keduanya lebih gede lagi, lebih kaya lagi. Nah itu juga diterapkan oleh Joko Anwar di film kedua dari Pengabdi Setan ini. Bedanya ini hanya elemen horor aja. Bahkan dari apartemen pun cukup mirip menurut kita untuk dari racikan-racikan dari film-film The Raid, guys. Nah itulah tadi beberapa poin yang kita sangat suka dengan Pengabdi Setan yang kedua ini. Secara keseluruhan kita suka dengan teknis yang dikerjakan oleh Joko Anwar dan juga tim untuk Pengabdi Setan Komunian ini. Sekarang saatnya kita berbicara apa yang kita sayangkan setelah kita menyaksikan Pengabdi Setan yang kedua ini, guys. Jujur sebelum kita menyaksikan Pengabdi Setan 2 ini kita bener-bener lagi-lagi berekspektasi tinggi sesuai dengan standar Pengabdi Setan yang pertama, yang kita membayangkan sosok ibu tuh aja udah serem gitu loh. Kita datang tuh waduh, kita benar-benar menunggu sosok ibu ini jangan-jangan ada lagi, karena di beberapa trailer juga dijelaskan bahwa judulnya bahkan teror ibu ini sepanjang masa lah, intinya kayak gitu. Tapi setelah menyaksikan film ini di menit pertama, di 1 jam pertama bahkan, kisahnya ini terlalu bertele-tele dengan pengembangan cerita yang nggak tahu kemana arahnya. Jadi intinya si Joko Anwar ini kehilangan arah di menit-menit pertama ini. Jadi mereka ini kayak ingin menjelaskan beberapa tujuan misi dari setiap karakter, tapi ujung-ujungnya nampaknya Joko Anwar sengaja mengulur waktu untuk film yang pertama ini demi untuk menyambungkan kisahnya di film yang ketiga, yang kita udah ngebaca bahwa film ini akan jadi trilogi. Jadi kalau kalian menyaksikan film ini, setelah menyaksikan anjir, ini kayak sekedar intermezzo untuk nanti lanjut ketiga deh, kayak film-film di Hollywood kayak gitu. Kita udah biasa dengan film-film trilogi. Jadi yang kedua tuh biasanya selalu menjadi korban untuk di puncaknya yang hadir di film ketiga. Nah itulah yang terjadi di Pengabdi Setan yang kedua ini, guys. Jadi dari 1 jam pertama ini terlalu berkutat di karakter yang ujung-ujungnya di akhir film setiap nasib dari karakter ini nggak begitu dijelaskan. Juga beberapa kejadian, salah satunya adalah bagaimana Bondi menemukan keanehan-keanehan yang hadir di ruangan Pak RT itu terlalu terlihat diarahkan oleh sang sutradara. Memang film ini secara keseluruhan memang diarahkan oleh sutradara, tapi yang ini tuh kelihatan benar-benar nggak alami, men. Memang
beberapa set-set apa tuh adegan itu memang sangat alami di antara film Pengabdi Setan yang kedua ini, tapi khusus adegan itu, anjir kok ada foto ini, anjir kok tanggalnya sama, itu tuh kayak terlalu cepat gitu lah. Apalagi kalau ngomongin soal kebetulan ini, soal koper dari, ya inilah kita nggak bisa spoiler jelas ya, soal koper milik ayah dari Rini ini sendiri kan disimpan di laci terus-terusan. Ternyata isinya tuh itu, kok nggak sampai bau gitu loh, nggak sampai itu, kok baru sekarang gitu loh. Dan itu menurut kita banyak kejanggalan dan juga plot hole yang memang ciri khas dari Joko Anwar kan, selalu menjelipkan pesan-pesan yang akan membuat penonton ini bertanya-tanya. Tapi setelah menyaksikan film ini, pertanyaan kita justru terlalu banyak. Tadinya kita ingin menyaksikan film ini adalah ingin menemukan jawaban dari pertanyaan kita yang terjadi di akhir dari film Pengabdi Setan yang pertama. Tapi setelah kita menyaksikan film yang kedua, justru pertanyaan kita nih makin banyak lagi dan makin bertanya-tanya lagi dan menantikan lagi film yang ketiga. Nah, dari sini kalian pasti tahu kan, dari sini kalian pasti mengerti misi dari Joko Anwar, Rapi Film dan sebagainya, pasti pengen buat film yang ketiga yang ujung-ujungnya mengorbankan ekspektasi kita untuk di film yang kedua ini, guys. Jadi di sini kita baca seolah-olah film ini pengen sesukses Conjuring, pengen semendebarkan Midsommar, tapi ujung-ujungnya kehilangan konsistensinya, hilang dan lebih fokus ke sisi jump scare-nya aja, tapi tidak menjabarkan bagaimana nasib dari setiap karakter dan bagaimana pucuk dari komuniannya tuh gimana sih. Sedangkan di akhir film komuniannya tuh cuman muncul sedikit-sedikit. Bahkan yang kita tidak suka juga adalah kalau udah ngomongin ini udah mulai dengan pengambilan kamera yang terlalu lincah, meliuk-liuk sana sini kanan kini, akhirnya membuat kita, mata kita justru yang pusing, bukan jantung kita yang berdebar-debar kayak gitu, guys. Yang pasti ada banyak sekali kejanggalan-kejanggalan kalau kita mau breakdown satu-satu alur ceritanya. Berhubung ini kita menjaga sekali jangan spoiler karena baru rilis filmnya, kita nggak bisa jabarkan, tapi setidaknya kalian bisa gambarkan ada beberapa karakter yang tiba-tiba meninggal terus tiba-tiba hilang, nggak ada lagi di sana. Nah itu kita nggak bisa spoiler ya, yang jelas ada banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang menurut kita si Joko Anwar nih pelit untuk memberikan penyelesaian dari setiap karakter, entah ini untuk film ketiga, lagi-lagi kita nggak tahu. Intinya film Pengabdi Setan 2 ini pelit fakta demi mengorbankan untuk hadirnya film ketiganya nanti, guys. Juga yang paling penting adalah tokoh utama kita di sini, si ibu yang kita tunggu-tunggu, yang kita gadang-gadang akan sering hadir, ternyata hanya ditampilkan sangat sedikit dan elemen-elemen jump scare-nya ini terkadang justru membosankan karena terlalu sering menggunakan ramuan ataupun racikan yang sama dengan tiba-tiba jeger di belakang, jeger di belakang. Akhirnya tadinya gue nonton masih kayak mengecilkan pupil, aduh jangan. Tapi setelah terlalu banyak ramuan-ramuan jump scare yang sama, akhirnya kita udah nggak ada serem-seremnya. Apalagi setelah filmnya klimaknya sampai filmnya berakhir, penonton tuh kalau menurut gue pribadi, gue mulai lelah. Aduh ini kapan selesainya film ini? Kayak nggak ada elemen horornya itu pun, kayak memang berubah jadi sisi thriller, itu wajar kan, memang ini sebenarnya film ini kan horror thriller ya, tapi jujur elemen horornya bener-bener hilang menjelang ke detik-detik akhir dan membuat kita menunggu, ayolah selesai film ini, udah tahu kisahnya gimana, dan juga kayak predictable gitu loh, mudah ditebak dan ya tidak memberikan kesan yang menarik setelah menyaksikannya. Jadi setelah layar selesai kita ngomong udah pulang gitu aja. Jadi ya sebegitulah gambaran kita, dan karena berhubung review ini menjaga spoiler seerat mungkin, kita nggak mau menjabarkan elemen mana nih yang kita benar-benar tidak suka, guys. Tapi semoga kalian nangkep, dan apalagi buat teman-teman yang udah nonton, pasti kalian paham dengan apa yang kita bicarakan. Pengabdi Setan 2 Komunian ini memang memiliki alur cerita yang berlubang dan menggantung. Oleh karena itu, dibanding sequelnya, menurut kita lagi-lagi Pengabdi Setan yang pertama jauh lebih baik dari film yang kedua ini, guys. Tapi memang secara keseluruhan film Pengabdi Setan ini adalah lagi-lagi nantinya akan menjadi kiblat utama dari film-film horor di Indonesia, karena kalau kita bandingkan dengan film horor lain di luar karya dari Joko Anwar, menurut kita film Pengabdi Setan Komunian ini nggak ada lawan lah untuk di tahun 2022, bahkan paling atas. Dan kita yakin nanti ke depan ada banyak rumah-rumah produksi lain yang akan mengkiblatkan film Komunian ini, dan sehingga kita yakin
kualitas dari film horor Indonesia ini makin menarik, dan lagi-lagi ini akan menjadi perkembangan industri film horor yang sangat luar biasa di Indonesia. Meskipun kita nggak terlalu puas dengan Pengabdi Setan kedua, bukan berarti kita nggak suka dengan film ini. Kita sangat suka, tapi memang disayangkan ini terlalu menggantung saja ceritanya. Terutama untuk karakter utama dua orang pasangan ini yang kita nggak mau jelaskan, yang juga sebenarnya hadir juga di post credit scene dari Pengabdi Setan yang pertama, guys. Terlepas apa yang sudah kita bicarakan tadi, tetap Pengabdi Setan 2 Komunian ini menjadi film yang sangat layak untuk kalian tonton bersama dengan keluarga kalian. Terutama apalagi film ini adalah film Indonesia pertama yang berformat IMAX dan juga hadir di IMAX. Kita sarankan kalian nontonnya di IMAX atau paling tidak di Dolby Atmos. Ini akan jauh scoringnya lebih menggelegar dan juga layarnya lebih besar, dan juga kita bisa melihat bagaimana karyanya sinematografinya, dan film ini sangat layak untuk kalian saksikan terlepas dari beberapa hal-hal yang menurut kita sangat disayangkan itu, guys. So di akhir review kita memberikan skor 7 dari 10 untuk Pengabdi Setan Komunian ini, guys. Buat teman-teman yang udah nonton, berapa skor yang kalian berikan untuk film ini, atau kalian punya kritik ataupun hal yang kalian tidak setujui dari apa yang kita sampaikan, jangan lupa tambahkan di kolom komentar di bawah. Oke guys, terima kasih kalian sudah menyaksikan review non spoiler kita untuk Pengabdi Setan 2 Komunian ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa berguna untuk teman-teman semuanya. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya.